Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM channel bimbingan online matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas logika matematika dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel. Baik, untuk materi yang pertama, logika matematika adalah pernyataan. Pernyataan ini merupakan suatu kalimat yang hanya mempunyai kebenaran benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Sebagai contoh, 2 adalah bilangan prima. Ini merupakan suatu pernyataan bernilai benar. Semarang adalah ibu kota Indonesia. Ini juga merupakan suatu pernyataan meskipun bernilai salah. COVID-19 telah menyebar lebih dari 150 negara di dunia. Pernyataan bernilai benar. Memakai masker merupakan salah satu usaha untuk mencegah penularan virus. Pernyataan bernilai benar. Tolong sampaikan salam bukan merupakan pernyataan, tetapi kalimat perintah. Contoh berikutnya, hai, apa kabar kawan? Bukan merupakan pernyataan, tetapi pertanyaan. Berikutnya, materi kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini merupakan suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Artinya, masih mengandung suatu variabel. Variabel ini merupakan sesuatu yang belum diketahui. Sebagai contoh, A merupakan salah satu virus berbahaya bagi umat manusia. Adanya variabel di sini, sesuatu yang belum diketahui. Contoh berikutnya, vaksin X merupakan vaksin COVID-19 dengan tingkat efektif 75%. Adanya variabel di sini, merupakan kalimat terbuka. Contoh selanjutnya, 2Y min 1 sama dengan 5, variabelnya adalah Y, kemudian M min 7 lebih dari 10, variabelnya adalah M. Berikut ini adalah contoh dari kalimat terbuka. Berikutnya, untuk materi ketiga adalah negasi yang biasa kita sebut sebagai ingkaran. Kita akan ambil contoh suatu pernyataan, Zea adalah anak yang cerdas. Negasinya atau ingkarannya, ada beberapa ingkaran di sini. Yang pertama, Zea bukanlah anak yang cerdas. Yang kedua, Zea adalah anak yang tidak cerdas. Tidak benar, Zea adalah anak yang cerdas. 1, 2, 3 ini merupakan suatu negasi dari pernyataan Zea adalah anak yang cerdas. Contoh yang kedua, Ibu membuat kue tanpa bahan pengawet. Negasinya adalah Ibu membuat kue dengan bahan pengawet. Berikutnya, tidak benar Ibu membuat kue tanpa bahan pengawet. Untuk nilai kebenarannya, P ini merupakan suatu premis atau pernyataan. Jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Untuk materi keempat adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini merupakan pernyataan yang memuat gabungan dari 2 atau lebih hubungan pernyataan. Dan biasanya ada kata penghubung di situ. Di antaranya adalah dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Atau bahasa lainnya adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Baik, kami akan jelaskan satu persatu kalimat majemuk. Yang pertama, konjungsi. Kata penghubungnya adalah dan berlaku untuk keduanya. Bella makan nasi dan minum kopi.
Tapi sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu nilai kebenarannya. Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Nilai kebenarannya benar. Kemudian, Bella makan nasi, namun Bella tidak minum kopi. Karena dan berlaku untuk keduanya, maka nilai kebenarannya adalah salah. Bella tidak makan nasi, namun Bella minum kopi. Nilai kebenarannya salah. Bella tidak makan nasi, dan Bella tidak minum kopi. Salah. Adapun tabel kebenarannya, P benar, Hi benar, P dan Hi bernilai benar. P benar, Hi salah, P dan Hi bernilai salah. P salah, Hi benar, P dan Hi bernilai salah. P salah, Hi salah, P dan Hi bernilai salah. Kalimat majemuk yang kedua adalah disjungsi. Kata penghubungnya adalah atau. Atau boleh dipilih salah satu atau keduanya. Bila minum susu atau minum kopi, kita akan cek terlebih dahulu nilai kebenarannya. Kalimat pertama, Bella minum susu namun Bella juga minum kopi. Diambil dua-duanya, boleh. Nilai kebenarannya adalah benar. Bella minum susu namun Bella tidak minum kopi. Dipilih salah satu, bernilai benar. Bella tidak minum susu, namun Bella minum kopi. Bernilai benar. Dipilih salah satu, yaitu minum kopi. Yang keempat, Bella tidak minum susu, tetapi Bella juga tidak minum kopi. Tidak dipilih di antara keduanya, artinya nilai kebenarannya adalah salah. Adapun tabel kebenarannya sesuai dengan pernyataan 1, pernyataan 2, 3, dan 4 sebagai berikut ini. P benar, Hi benar, P atau Hi benar, dan seterusnya. Untuk kalimat majemuk yang ketiga adalah implikasi jika P maka Hi. Sebagai contohnya, jika Bella belajar maka ia lulus. Kita akan cek terlebih dahulu nilai kebenarannya. Pernyataan yang pertama, Bella belajar sehingga ia lulus. Belajar, lulus. Nilai kebenarannya pasti benar. Yang kedua, Bella belajar tetapi ia tidak lulus karena tujuannya tidak tercapai. Meskipun dia belajar, maka nilai kebenarannya adalah salah. Yang ketiga, Bella tidak belajar tetapi ia lulus karena tujuannya tercapai meskipun dia tidak belajar. Nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian, Bella tidak belajar sehingga ia tidak lulus. Tidak belajar, tidak lulus. Nilai kebenarannya adalah benar. Adapun tabel kebenarannya sesuai dengan pernyataan 1, 2, 3, 4 sebagai berikut ini. Kemudian untuk kalimat majemuk yang keempat, biimplikasi, jika dan hanya jika. Suatu segitiga dikatakan sama sisi, jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Khusus pada biimplikasi, jika P dan Hi sama-sama benar atau sama-sama salah, maka biimplikasinya benar. Yang lainnya salah. Adapun cara atau trik menghafal tabel kebenaran sebagai berikut. Babe bilang, susu sapi besar sekali. Kita akan jelaskan satu persatu. Konjungsi, disjungsi, implikasi. Silahkan diperhatikan. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Untuk yang pertama adalah konjungsi. Babe bilang, jika P benar, Hi benar, P dan Hi bernilai benar. P benar, Hi benar, P dan Hi bernilai benar. Yang lain bernilai salah. Yang kedua, untuk disjungsi,
susu sapi. Jika P salah, Hi salah, P atau Hi bernilai salah. Kita akan cari, jika P salah, Hi salah, P atau Hi bernilai salah. Yang lain bernilai benar. Yang ketiga adalah implikasi jika P maka Hi, yaitu besar sekali. Jika P benar, Hi salah. Jika P maka Hi bernilai salah. Kita akan cari, P-nya benar, Hi-nya salah. Maka, jika P maka Hi bernilai salah. Yang lain bernilai benar. Sangat mudah sekali. Baik, berikut ini adalah latihan soal terkait dengan logika matematika, khususnya pada tabel kebenaran. Implikasi jika P maka Hi pasti bernilai salah jika A, B, C, D. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan menggunakan trik sebelumnya, yaitu Babe bilang susu sapi besar sekali. Karena dia implikasi, maka yang kita pakai adalah besar sekali. Kita akan cek tabel kebenarannya. P-nya benar, Hi-nya salah. P-nya benar, Hi-nya salah. Jika P maka Hi bernilai salah, yang lainnya benar. Karena yang diminta bernilai salah, maka jawaban yang benar adalah B. P benar, Hi salah. Sangat mudah sekali. Latihan soal yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari P dan negasi Hi. Perhatikan. Konjungsi P benar dan Hi benar, maka P dan Hi bernilai benar. Kita akan cek terlebih dahulu tabel kebenarannya. Karena yang diminta adalah negasi Hi, kita akan memunculkan negasi Hi-nya. Benar, negasi Hi-nya salah. Salah, benar, benar, salah, salah, benar. Konjungsi P dan negasi Hi. Benar dan salah bernilai salah. Benar dan benar, benar. Salah dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah SBSS. Latihan soal berikutnya masih terkait dengan tabel kebenaran. Tentukan nilai kebenaran dari negasi P atau Hi. Dengan cara menggunakan trik menghafal. Babe bilang susu sapi besar sekali. Karena dia disjungsi, maka yang kita pakai adalah susu sapi. Adapun tabel kebenarannya, silahkan diperhatikan. Negasi P atau Hi. Karena yang diminta negasi P, kita akan memunculkan negasi P. Jika P benar, negasi P-nya salah. Benar, salah, salah, benar, salah, benar. Negasi P atau Hi. Salah atau benar. Benar, salah atau salah. Salah sesuai dengan susu sapi. Benar atau benar, benar, benar atau salah, benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah benar, salah, benar, benar. Latihan soal berikutnya. Jika P adalah pernyataan bernilai benar dan Hi bernilai salah, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah A, B, C, D, E. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan menggunakan trik menghafal. Babe bilang susu sapi besar sekali. Tabel kebenarannya kita akan cross-check satu per satu. P-nya benar, Hi-nya salah. Yang pertama, negasi P atau Hi. Disjungsi susu sapi. Negasi P-nya salah atau salah. Bernilai salah. Yang kedua, negasi P dan Hi. Konjungsi B dan B bernilai benar.
negasi P-nya salah dan salah bernilai salah. Yang ketiga, implikasi besar sekali. Negasi H-nya B, negasi P-nya S. Besar sekali. Salah. Yang keempat, implikasi besar sekali. Salah. Kemudian yang terakhir, biimplikasi salah-salah, biimplikasinya bernilai benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Demikianlah tadi logika matematika bagian kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas, pernyataan berkuantor. Pada pernyataan berkuantor kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, kuantor umum atau universal, ditandai dengan kata semua, setiap, seluruh. Pernyataan kuantor umum ini merupakan pernyataan yang mengandung atau terdapat kata semua, setiap, seluruh. Yang pertama, contohnya, semua tenaga medis berjuang sekuat tenaga menangani pasien COVID-19. Ada kata semua di sini. Yang kedua, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ada kata setiap di sini. Semua setiap ini merupakan contoh dari kuantor umum atau universal. Kemudian kuantor yang kedua adalah kuantor khusus eksistensial. Ditandai dengan kata ada, beberapa, sebagian. Pernyataan kuantor khusus ini merupakan pernyataan yang mengandung kata ada, beberapa, sebagian. Adapun contohnya sebagai berikut. Beberapa tenaga medis gugur dalam menjalankan kewajibannya. Ada kata beberapa di sini. Yang kedua, ada binatang yang mampu hidup di daerah pegunungan salju. Ada kata ada di sini. Artinya, dua pernyataan ini merupakan contoh dari kuantor khusus. Materi selanjutnya adalah negasi dari berkuantor. Tentukan ingkaran dari 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini merupakan contoh pernyataan yang berkuantor umum, yang ditandai dengan kata semua, setiap, kemudian seluruh, tidak ada satupun. Negasinya tentunya berkuantor khusus, yang ditandai dengan ada, beberapa, sementara, sebagian, seperti soal nomor 3 dan 4. Baik, kita akan selesaikan soalnya. Soal nomor 1, semua kambing berkaki 4. Kuantor umum, maka negasinya berkuantor khusus. Beberapa kambing tidak berkaki 4. Yang kedua, setiap makhluk hidup perlu makan. Ada atau beberapa makhluk hidup yang tidak perlu makan. Nomor 3, beberapa siswa tidak mengerjakan tugas. Negasinya, semua siswa mengerjakan tugas. Soal yang keempat, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Semua bilangan prima bukan merupakan bilangan genap. Selanjutnya, ini merupakan latihan soal terkait dengan berkuantor. Ingkaran dari pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Silakan diperhatikan. Karena ini berkuantor umum, maka ingkaran atau negasinya berkuantor khusus. Beberapa atau sementara eksekutif sukses bukanlah orang cerdas. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Baik, materi selanjutnya adalah negasi dari pernyataan majemuk. Yang pertama, negasi dari konjungsi yang ditandai dengan kata dan. Negasi dari P dan H adalah negasi P atau negasi H. Perhatikan contohnya. Bella makan nasi dan minum kopi. Ini merupakan contoh dari pernyataan konjungsi yang ditandai dengan kata dan.
Negasinya adalah negasi P, Bella tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Kemudian, negasi yang kedua adalah negasi disjungsi yang ditandai dengan kata atau. Negasi P atau hi adalah negasi P dan negasi hi. Perhatikan contohnya. Bella makan nasi atau minum kopi. Negasinya, negasi P, Bella tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Negasi pernyataan majmuk yang ketiga adalah negasi dari implikasi jika maka. Negasi dari jika P maka hi adalah P dan negasi hi. Perhatikan contohnya. Jika Bella belajar maka ia lulus. Maka negasinya P dan negasi hi. Bella belajar dan ia tidak lulus. Negasi pernyataan yang keempat adalah negasi biimplikasi. Kita akan uraikan terlebih dahulu. P jika dan hanya jika hi sama dengan jika P maka hi dan jika hi maka P. Tentunya kalau kita bicara negasi, kita negasikan. Negasi dari dan, perhatikan. Negasi jika P maka hi atau negasi jika hi maka P. Kita akan uraikan negasi dari implikasi, yaitu P dan negasi hi, atau hi dan negasi P. Dan inilah merupakan negasi dari biimplikasi. Selanjutnya, ini merupakan latihan soal terkait dengan negasi dari pernyataan majmuk. Tentukan ingkaran dari jika semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan, maka penularan virus dapat dihentikan. Ini merupakan contoh dari pernyataan majmuk implikasi. Jika P, maka hi. Negasi atau ingkarannya adalah P dan negasi hi. Semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan ingkarannya. Penularan virus tidak dapat dihentikan. Yang kedua, jika semua siswa belajar, maka semua guru senang. Negasinya, P dan negasi hi. Semua siswa belajar, dan ingat, semua ini merupakan berkuantor umum, jadi negasinya berkuantor khusus. Beberapa guru tidak senang. Latihan soal yang ketiga, jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka beberapa guru tidak senang. Negasinya, P dan negasi hi. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan beberapa berkuantor khusus, negasinya berkuantor umum. Semua guru senang. Latihan soal berikutnya masih terkait dengan negasi dari pernyataan majmuk. Negasi dari pernyataan, jika ada ujian semester, maka semua mahasiswa belajar dengan rajin. Jika P, maka hi, maka negasinya adalah P dan negasi hi. Ada ujian semester, dan perhatikan, semua ini merupakan berkuantor umum, maka negasinya harus berkuantor khusus. Dan beberapa mahasiswa tidak belajar dengan rajin, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Ada ujian semester dan beberapa mahasiswa tidak belajar dengan rajin. Baik, materi selanjutnya adalah converse, inverse, kontraposisi dari suatu implikasi. Berawal dari implikasi jika P maka hi, kita akan menentukan converse-nya. Jika hi, maka P. Jika P maka hi, converse-nya adalah jika hi, maka P.
Kemudian inverse-nya, dari jika P maka Hi, inverse-nya, jika negasi P, maka negasi Hi. Yang ketiga, kontraposisi. Jika negasi Hi, maka negasi P. Adapun cara menghafalkan converse, inverse, dan kontraposisi sebagai berikut. Converse, perhatikan huruf depannya, K. Ini artinya adalah kebalikan. Jika P maka Hi, converse-nya kita tinggal balik. Jika Hi, maka P. Kemudian inverse, perhatikanlah huruf depannya I. Inverse ini adalah ingkar, ingkar. Tinggal kita ingkar, ingkar, ingkar. Jika P maka Hi, inverse-nya adalah jika negasi P, maka negasi Hi. Yang ketiga adalah kontraposisi. Ini merupakan gabungan dari kebalikan dan ingkar. Balik, kemudian ingkar. Jika P maka Hi, kontraposisinya adalah jika negasi Hi, maka negasi P. Berikut ini latihan soal terkait dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika semua siswa semangat belajar, maka semua guru senang. Ini merupakan suatu pernyataan implikasi. Jika P, maka Hi. Converse-nya, perhatikan huruf depannya. K, kebalikan. Jika P maka Hi, converse-nya jika Hi maka P. Kita balik saja. Jika semua guru senang, maka semua siswa semangat belajar. Kemudian untuk inverse, perhatikan inverse huruf depannya adalah I. Ingkar, ingkar. Pada implikasi ini mengandung suatu kuantor, yaitu kuantor umum. Kita negasikan menjadi kuantor khusus. Jika beberapa siswa tidak semangat belajar, maka beberapa guru tidak senang. Jika negasi P, maka negasi Hi. Kemudian yang ketiga, kontraposisi, dibalik kemudian diingkar. Jika beberapa guru tidak senang, maka beberapa siswa tidak semangat belajar. Demikianlah tadi pembahasan singkat logika matematika bagian yang kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bang Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.